Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kesayangan ibu kelas 4A. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring lagi ya melalui YouTube channel Bunda. Nah anak-anak, kita masih di materi tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 pembelajaran 4. Silakan kalian siap-siap buka bukunya sambil menyimak video slide ibu ya. Check it out. Dan tak lupa juga happy fasting today. Semoga puasa kali ini kalian diberikan kelancaran dan kesehatan selalu dalam 1 bulan ini. Kita lanjut ke materi ya anak-anak. Untuk materi hari ini ada 3 mata pelajaran. Yang pertama PKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Nah bisa kalian lihat di peta pemetaan di bawah ini. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian bisa menentukan sifat tokoh pada cerita fiksi. Yang kedua, kalian dapat mengetahui cerita rakyat dari daerah. Dan yang ketiga, kalian dapat memahami peranan tokoh-tokoh pada cerita. Dan yang keempat, kalian dapat mengetahui corak kehidupan kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat. Dan yang kelima, kalian dapat mengetahui manfaat keragaman karakteristik individu dalam masyarakat. Dan yang terakhir, kalian dapat mengetahui tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat. Lanjut materinya ya. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan peran tokoh dalam teks fiksi. Ayo, siapa yang masih ingat peran tokoh dalam suatu teks fiksi? Ada tokoh yang berperan sebagai protagonis, tokoh antagonis, maupun tokoh tambahan. Nah, ketiga tokoh itu dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita, ya kan? Ini selalu ibu ingatkan terus agar kalian paham. Nih, biar kalian semakin paham, baca cuplikan cerita teks fiksi ibu di bawah ini. Ada 1 paragraf. Nah, dari kesimpulan teks di atas, bahwasanya si tengah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada di dalam konflik dalam alur cerita. Dan yang kedua, tokoh kakak berperan sebagai antagonis yang menjadi lawan main si tengah. Dan yang terakhir, si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Nah, itu sekilas cuplikan dari teks 1 paragraf di atas. Itu sekilas dari penjelasan ibu mengenai bahasa Indonesia tentang teks cerita lagi. Selanjutnya untuk materi IPS tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar, yaitu menjelaskan corak kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, lihat di gambar ini ya nak. 1. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, setiap kegiatan ekonomi memunculkan beragam mata pencarian. Nah, mata pencarian itu disesuaikan dengan corak kehidupan masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir, masyarakat di sekitar tempat wisata memiliki corak kegiatan ekonomi produksi dan distribusi. Nah, kata ibu tadi melihat gambar ini merupakan salah satu corak kegiatan ekonomi di tempat wisata. Nah, ini adalah pedagang cenderamata. Bisa kalian lihat ya. Oke, selanjutnya untuk materi PKN tentang toleransi. Nah, di sini judulnya yaitu menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Wow, toleransi apa itu? Apakah toleransi? Toleransi merupakan sikap saling menghargai anak-anak antar sesama. Baik kamu dengan teman, kamu dengan orang tua, kamu dengan tetangga, maupun dengan lingkungan masyarakat. Nah, dengan mewujudkan toleransi, makanya kerukunan dapat terjadi dan terlaksana. Toleransi juga dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Ada 6 poin yang bisa ibu dapatkan dari Bu Pena. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kedua, menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. Yang ketiga, saling membantu antar sesama. Yang keempat, senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, itu sekilas tentang materi PKN, yaitu tentang toleransi. Nah, anak-anak kalian juga sambil melihat buku di tema 8 kalian tentang subtema 3 pembelajaran 4. Ini ibu hanya menjelaskan beberapa sedikit rangkuman saja menurut penjelasan ibu dari Bu Pena. Sekian dulu ya materi dari ibu. Selamat mengerjakan tugas setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.